Halo Sobat YouTube, jumpa kembali di channel Desa Maju Makmur. Sobat YouTube, banyak sekali yang bertanya bagaimana cara untuk mendaftar di program PKH. Barangkali Sobat YouTube yang menanyakan tentang bagaimana cara mendaftar program PKH ini sering melihat informasi yang beredar di sosial media YouTube atau yang lain tentang bantuan program Keluarga Harapan ini. Untuk itu, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar untuk mendapatkan bantuan di program Keluarga Harapan. Namun Sobat YouTube, di masa pandemi ini tentunya saya akan terus berdoa semoga Sobat YouTube semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Sobat YouTube bersama keluarga terhindar dari segala bentuk penyakit, salah satunya oleh virus COVID-19 ini. Dan bagi Anda Sobat YouTube yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dulu dan tekan loncengnya juga, biar Sobat YouTube senantiasa kami kirimi notifikasi video-video terbaru dari channel Desa Maju Makmur ini. Sobat YouTube, berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, kita tidak lepas dengan yang namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Jadi ini perlu Sobat YouTube ketahui bahwa syarat pertama untuk bisa mendapatkan bantuan program PKH adalah data Sobat YouTube harus masuk ke dalam database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS ini. Jadi Sobat YouTube, DTKS itu adalah kumpulan data penerima bantuan sosial. Salah satunya mereka yang nanti akan mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan. Selain bantuan program Keluarga Harapan, di data DTKS ini juga ada data masyarakat yang mendapatkan bantuan BPNT dari Kementerian Sosial. Begitu pula bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan PKH ataupun bantuan BPNT, maka masyarakat yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini ada yang mendapatkan bantuan sosial tunai yang penyalurannya disalurkan melalui rekening ataupun disalurkan melalui kantor pos dan akan dikirim ke rumah masing-masing warga. Baik Sobat YouTube, kembali bagaimana cara untuk mendaftar supaya Sobat YouTube mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan ini. Saya akan sampaikan siklus alur atau flowchart dari DTKS ini. Yang pertama, bahwa setiap tahun, bahkan 6 bulan sekali, Kementerian Sosial melakukan update DTKS. Langkah yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang pertama adalah meloading data yang dimiliki di dalam server DTKS untuk dilakukan cross-check ulang dalam setiap semesternya atau setiap 6 bulannya. Karena itu Sobat YouTube, jika ada yang menyatakan bahwa data DTKS itu tidak pernah diubah, itu salah besar Sobat YouTube. Karena sesungguhnya DTKS ini oleh Kementerian Sosial dilakukan update data setiap 6 bulan. Kalau dalam pelaksanaannya ada oknum-oknum yang tidak bekerja dengan baik, maka itu yang terjadi dan itu yang harusnya diperbaiki. Kemudian yang kedua Sobat YouTube, data yang sudah di-load tadi kemudian di-release lagi dalam data DTKS oleh petugas yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Release data ini nanti akan dilakukan verifikasi ulang apakah data-data yang dimaksud masih layak untuk mendapatkan bantuan ataupun harus memang dikeluarkan dari sistem DTKS ini. Jadi modal yang utama dari update DTKS adalah data yang sudah ada di dalam server DTKS. Kemudian, yang ketiga, ini adalah kesempatan warga desa, kesempatan Sobat YouTube untuk mendaftar secara aktif supaya bisa mendapatkan bantuan program PKH tersebut. Nah, daftarnya kemana? Yang pertama, Sobat YouTube dapat mendaftar di kantor desa atau kantor kelurahan. Kantor desa atau kantor kelurahan ini adalah tempat yang terdekat yang Sobat YouTube bisa lakukan untuk mendaftarkan diri
masuk ke dalam DTKS. Kenapa kok tidak langsung minta ke program PKH? Karena memang alurnya harus masuk dulu ke dalam data DTKS. Selain ke kantor desa atau kelurahan, Sobat YouTube juga bisa mendaftar di petugas SLRT yang ada di kecamatan Sobat YouTube masing-masing. Atau Sobat YouTube juga bisa mendaftar ke kantor dinas sosial yang ada di kabupaten kota tempat tinggal Sobat YouTube semua. Namun Sobat YouTube, saya perlu ingatkan bahwa sebetulnya bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini adalah bantuan sosial yang diperuntukkan bagi keluarga yang tidak mampu. Karena itu syarat-syarat tidak mampu nanti akan dilakukan verifikasi oleh petugas Kementerian Sosial beserta jajarannya. Nah, Sobat YouTube, kedua data tersebut akan dipadukan di dalam forum musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Jadi di musyawarah desa atau musyawarah kelurahan ini, bahannya adalah data yang sudah ada di dalam DTKS yang didapatkan dari pendamping PKH atau SLRT, kemudian ditambah dengan pengajuan data baru yang dilakukan oleh masyarakat untuk dibuka di forum musyawarah desa. Sobat YouTube, siapakah yang memimpin musyawarah desa ini? Yang memimpin musyawarah desa ini adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Jadi di forum tersebut akan dilakukan klasifikasi ulang siapakah yang layak mendapatkan bantuan dan siapa yang seharusnya dilakukan graduasi, karena roda kehidupan terus berputar. Barangkali tahun kemarin penerima bantuan sosial ini masih kurang mampu dan tahun ini sudah menjadi orang yang sudah dianggap mampu. Atau sebaliknya, ada keluarga yang tahun kemarin itu masuk pada keluarga mampu, tahun ini karena satu dan yang lain hal, maka dia masuk kategori orang yang tidak mampu. Nah, ini dijadikan bahan musyawarah, kemudian hasilnya akan masuk ke dalam berita acara musyawarah desa dan nanti akan disampaikan ke petugas untuk dilakukan verifikasi. Proses yang keempat, Sobat YouTube, adalah proses visiting. Sobat YouTube, proses keempat ini adalah melakukan kunjungan rumah tangga yang dilakukan oleh pendamping desa atau PSKS. Nah, tentunya ada instrumen-instrumen yang akan dibawa oleh pendamping desa dan PSKS ini untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini. Bagi Sobat YouTube yang sudah mendaftar dan di dalam checklist pendamping desa atau petugas PSKS ini memenuhi syarat, tentu Sobat YouTube akan masuk ke dalam DTKS ini. Jika belum memenuhi syarat, tentu Sobat YouTube akan tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini. Selanjutnya Sobat YouTube, ketika petugas PSKS atau pendamping desa ini sudah menginputkan datanya, yakni data mereka-mereka yang layak mendapatkan bantuan sosial ini, maka data tersebut mendapatkan pengesahan di kabupaten kota. Pengesahan ini tentunya dilakukan oleh bupati atau wali kota. Yang keenam Sobat YouTube, dari kabupaten kota data tersebut dikirim ke tingkat provinsi. Sobat YouTube, proses yang ketujuh adalah proses data exchange. Di sini Sobat YouTube, data-data yang sudah diinputkan tadi akan dikonfirmasikan ke beberapa dinas terkait. Misalnya untuk biodata akan dikonfirmasikan dengan Dukcapil. Kemudian untuk urusan pajak dikonfirmasikan dengan Dinas Pajak. Pendidikan dikonfirmasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dikonfirmasikan juga ke BKN. Barangkali yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil atau pegawai lain yang berhubungan dengan BKN. Data exchange selanjutnya dilakukan konfirmasi dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sobat YouTube, di sini terlihat bahwa sesungguhnya proses untuk update DTKS itu sistemnya sudah sangat baik. Harapannya adalah data yang didapat
benar-benar adalah data yang memang layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini. Sobat YouTube, setelah data tersebut diverifikasi dengan pihak-pihak terkait, maka data tersebut akan masuk di Pusdatin Kesos Kementerian Sosial. Nah, apa yang dilakukan di Pusdatin Kesos Kementerian Sosial tersebut? Data tersebut dilakukan perankingan rumah tangga baru atau updating data. Jika pengajuan rumah tangga baru atau proses update ini memang mendapatkan ranking yang tinggi, maka yang bersangkutan akan mendapatkan prioritas bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Namun, jika tidak, maka data tersebut akan disimpan di dalam DTKS dan akan berpotensi untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial selain PKH ataupun BPNT. Sobat YouTube, dari Pusdatin, maka untuk mendapatkan manfaat dari DTKS ini, Kementerian Sosial akan menerbitkan SK Kementerian Sosial tentang DTKS. Dan ini akan menjadikan dasar bagi Kementerian Sosial untuk mencairkan bantuan sosial kepada penerima yang sudah ditetapkan dalam SK tersebut. Sobat YouTube, demikian tadi adalah alur proses pendaftaran peserta program PKH, atau lebih tepatnya adalah alur proses pendaftaran masuk ke dalam DTKS, satu database yang dimiliki oleh Kementerian Sosial yang berisi data-data dari warga masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Saya perlu ingatkan sekali lagi Sobat YouTube bahwa data ini sesungguhnya dilakukan update setiap tahun. Bahkan dilakukan update dalam 6 bulan sekali atau tiap semester. Yang pertama adalah setiap bulan Januari seperti saat ini, nanti akan diterbitkan SK DTKS tahunan, dan setiap bulan Juli akan diterbitkan SK perubahan DTKS tahun berjalan. Karena itu Sobat YouTube, peran BPD harus dioptimalkan untuk melakukan musyawarah desa update DTKS ini, dan warga masyarakat harusnya peduli ikut dalam musyawarah desa tersebut untuk menentukan warga desa yang memang layak mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini. Sampai ketemu Sobat YouTube di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat Sobat YouTube semua. Salam Desa Maju.